Ya, memang benar. Ini pertama kalinya ada broker lokal, exchange lokal yang menawarkan trading transaksi future di kripto. Setahu saya ini aplikasi pertama. Ya, aplikasi apakah itu? Benar sekali, aplikasi Pintu. Coba teman-teman tulis di komentar apakah ada aplikasi lain selain Pintu yang menawarkan transaksi future. Ya, belum ada kan ya? Nah, oleh karena itu di video ini kita akan ngebahas transaksi future yang disediakan oleh Pintu. Namun sebelum masuk lebih dalam, saya mau kasih tahu dulu perbedaan transaksi spot dan future bagi kamu yang mungkin belum tahu. Kalau yang sudah tahu boleh di-skip aja ke menit-menit berikutnya waktu udah ngebahas soal aplikasi Pintu. Nah, kalau untuk transaksi spot ya kita ibaratkan dengan sumpit ini. Kalau teman-teman, ini contoh ya teman-teman ya, transaksi spot yang sudah pernah transaksi saham ya harus tahu lah spot seperti apa. Yang belum ya silahkan dengar sedikit saja penjelasannya. Contohnya ini sumpit, harganya 1.000. Jika di transaksi spot, teman-teman keluar 1.000, teman-teman pegang nih sumpit, teman-teman ada nih barang sumpit, oke? Sumpitnya naik harga ke 1.100, teman-teman jual, teman-teman dapat 1.100, teman-teman cuan 100, oke? Lain cerita kalau sumpitnya turun jadi harga 900, teman-teman jual, teman-teman dapat duit 900, teman-teman rugi 100. Ini namanya transaksi spot. Bedanya dengan future apa? Nah, kalau di future, ini sumpit, ya. Teman-teman mau beli ini sumpit, ini tapi teman-teman nggak ada barangnya. Jadi teman-teman hanya ada posisinya saja ya. Contoh harganya 1.000, teman-teman, ya saya mau beli ini sumpit, oke. Jadi teman-teman ada posisi harga 1.000 pada sumpit, tapi teman-teman nggak ada barangnya, oke. Harganya naik jadi 1.100, teman-teman jual, teman-teman langsung dapat 1.100. Harganya turun jadi 900, teman-teman jual, teman-teman langsung dapat 900, rugi 100. Ada barangnya tidak? Tidak ada. Lalu bedanya dengan spot apa yuk? Kan sama-sama aja, untung 1.000 rugi rugi 1.000, untung 100 rugi 100. Segitu yang benar ya. Nah, jadi kalau di future teman-teman ya, ini ada yang namanya leverage. Ya, leverage. Ibarat kata kita dipinjemin ya. Contoh di sumpit ini leverage-nya 5 kali. Contoh. Jadi kalau teman-teman punya modal 1.000 ya, dan harganya sumpit, kalau di pasar spot teman-teman hanya bisa beli satu sumpit, benar kan? Kalau di future dengan leverage 5 kali, teman-teman bisa beli 5 lipat kali. Yang arti teman-teman bisa beli 5 kali sumpit. Ya, padahal teman-teman nggak ada duitnya, hanya ada 1.000. Nah, itulah di future. Lalu gimana yuk gitu kerjanya? Nah, jadi misalnya teman-teman beli ini 5 sumpit, ini sumpit naik 100 ya, teman-teman kan ada 5, bener kan? Jadi otomatis 100 kali 5 adalah 500, teman-teman jual, teman-teman langsung mendapatkan 500. Berarti modal teman-teman menjadi 1.000 plus 500 jadi 1.500 ya. Tapi kalau dia turun 100, teman-teman juga kali 5. Jadi kalau dia rugi juga rugi 500. Modal teman-teman 1.000 dikurang 500 jadinya sisa 500. Nah, apabila dia turun 200 ya teman-teman ya, karena kali 5 jadinya teman-teman minus 1.000. Benar sekali. Kalau modalnya cuma 1.000 dan dia turun 200 nih sumpit, otomatis teman-teman habis modalnya atau biasa yang mereka kenal dengan margin call. Nah, sampai di sini sudah pada ngerti kan perbedaan transaksi spot dan future? Kalau masih ada yang bingung, tulis saja di komentar karena setelah ini kita bakal bahas aplikasi pintunya. Nah, teman-teman, jadi seperti biasa saya tampilkan layar pintunya di samping sini. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Ini apa lagi? Oke, jadi ini adalah aplikasi pintu biasa bagi teman-teman yang belum ada bisa langsung download dan install di Play Store ataupun App Store. Hal yang terpenting harus teman-teman ingat yaitu adalah pada referralnya nih teman-teman ya, ini referralnya. Teman-teman klik di sini. Bagi yang belum isi, isikan tuh EJ8044. Kenapa? Supaya nanti ketika ketika kita beli ataupun jual kripto di aplikasi Pintu, Pintu biasa ya, karena dia bilang excluding Pintu Pro. Jadi Pintu Pro kayaknya nggak termasuk. Kita bakal dapat commission. Kita berdua ya bakal dapat. Bagi yang kelupaan isi gimana? Tenang, ada yang use a username. Teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman isi tadi AG8044 biar kita berdua dapat fee transaksi, oke? Nah, jadi kita lanjut lagi teman-teman. Ini di home-nya teman-teman ya. Di bagian kiri atas ada nampak ya di kiri atas itu ada pintu terus ada tanda panah ke bawah. Teman-teman klik ya, diklik, disentuh aja, oke? Ada pilihan untuk ke pintu pro teman-teman, oke? Nah, sekilas saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, berdasarkan apa yang saya nge-review ini agak sedikit mungkin masukan ya. Nah, kan semua pada sering terima masukan ya. Kan kita seringnya masuk keluar masuk keluar.
Ya, jadi masukannya adalah teman-teman, kalau di pintu biasa, itu kita bisa deposit ataupun withdraw ya. Kita teman-teman lihat ya, kita balik lagi ke pintu biasa, ini ada deposit dan withdraw-nya. Depositnya ya dari rupiah ya, kita masukin ke sini, dan withdraw ke rekening kita sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk pintu Pro itu nggak ada. Jadi teman-teman, alurnya seperti kita deposit dulu ke pintu, baru kita pindahin. Gampang sih pindahnya, tinggal transfer itu. Klik aja transfer, dia langsung pindahin ya. Mudah banget seperti itu ya. Nah, kalau kita mau ngejual, ya sebaliknya. Jadi kalau kita udah rupiah, kita mau narik ke rekening pribadi kita sendiri. Nah, maka kita ke pintu dan kita transfer. Ini agak sedikit ribet ya. Harusnya pintu Pro juga menyediakan metode deposit dan withdraw. Setuju nggak? Kalau setuju kita like biar yang pintu. Nah, si admin pintunya lihat, oh ini masukannya bagus. Nanti kita update kayak gitu. Oke, setuju? Lanjut ya teman-teman ya. Nah, di bagian bawah kita nggak bahas market ataupun trade karena itu seperti pada pintu biasa. Karena di pintu Pro ya teman-teman, ini ada yang namanya future. Kita klik saja di future. Nah, ini dia teman-teman. Oke, jadi ini BTC USDT. Oh, ini saya nggak salah lihat apa udah 65.000. Tadi perasaan masih 70-an ribu loh teman-teman. Ini apakah saya nggak salah lihat ya? Satu candle ini merahnya kuat banget teman-teman. 65.000. Apakah ini hanya terjadi di pintu Pro atau memang hanya error teman-teman ya. Ini masih 71.000 kan teman-teman ya. Nggak error kan ya teman-teman ya. Kenapa di kiri atasnya 65.000 sedangkan di harga ininya 71.000 teman-teman ya. Oke, mungkin ini agak sedikit error ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi teman-teman ya. Tadi saya udah cek sebentar, rupanya memang agak error, bukan 65.000. Coba saya balik lagi ya, apakah dia balik lagi ya. Oke, kita lihat. Oh ya, ini mungkin masih agak sedikit error ya. Kita anggapannya udahlah, kita nanti aja lah lihat errornya ya. Ini masih posisinya di 71.000 sih teman-teman, udah saya cek. Nah, jadi mungkin ini juga kelemahan, ini pas banget ya karena review ini live langsung walaupun teman-teman nonton rekamannya. Jadi kita udah ketahuan nih, pintu mohon maaf ini agak sedikit error. Saya udah coba cek di aplikasi lain ya, Bitcoin masih di harga 71.000 US dollar, kurang lebih segitu. Tapi kalau ini 65.000 sekian ya price-nya ya. Jadi ini mungkin ada errornya sedikit ya. Maklum lah, pertama kali di Indonesia kita juga maklumin kalau ada error. Tapi kalau misalnya yang kebeli gimana itu tuh lihat tuh. Ya 15 menit. Nah, ini gimana tuh kalau dia kebeli ya? Dia beli terus drop, aduh habis dong margin call ya. Ya tadi kan margin call kan masih ingat apa itu kan? Nah, jadi kita nggak lihat lebih panjang tentang errornya, kita lihat di bawah pilihannya kalau Bitcoin ini ada leverage 5 kali. Oh ya teman-teman, untuk koin yang bisa ditransaksikan pun terbatas ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya teman-teman ya. Ini ada BTC, ETH, Sol, NIR, dan Doge ya. Kita contohkan lagi yang ke BTC. Nah, kalau untuk leverage-nya 5 kali, teman-teman. Kalau di aplikasi lain seingat saya bisa sampai mungkin 50 kali, 75 kali, bahkan sampai ada yang 125 kali untuk Bitcoin. Gila banget kan? Ya, ini hanya 5 kali, teman-teman ya. Untuk BTC USDT-nya. Oke. Untuk pilihan order juga ada limit order dan market order. Saya seperti biasa, market order itu langsung transaksi, sedangkan limit order kita ngantri ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini saya agak bingung kalau limit order ya. Kalau di aplikasi lain tuh ada yang namanya stop ya, stop limit sama stop apa ya, saya agak lupa namanya. Yang intinya kalau di atas kita bisa juga antri, di harganya di bawah kita juga bisa antri ya. Jadi kan kalau di saham kan hanya bisa antri beli di bawah dan antri jual di atas. Berbeda dengan future. Teman-teman bisa antri jual di atas ya. Jadi kalau harganya naik teman-teman langsung jual ya. Ataupun bisa antri beli di atas, jadi break juga bisa ya. Nanti makin panjang ya. Kita jangan bahas itu. Karena nggak ada di sini ya. Limit ordernya kita nggak tahu nih dia ngantri di mana. Ya mungkin dia antri di bawah ya. Beli antrinya di bawah. Kalau kena dapat ya. Seperti itu. Mungkin ya. Lanjut lagi price-nya kita tentukan enter size ya. Berikutnya ya tentukan ya. Ini seperti biasa transaksinya bedanya ada di leverage yang seperti awal video sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman, ini saya juga ada sedikit lagi masukan karena kita memang lebih senangnya masukan ya, teman-teman ya. Karena masuk gitu nikmat. Ya karena kita dapat pemahaman baru, benar kan ya? Oke, di sini setahu saya teman-teman, kalau di pintu itu transaksinya pakai IDR atau rupiah. Sedangkan kalau di futuresnya dia kasih pakai USDT. Nah, ini agak sedikit bingung. Jadi kalau misalnya teman-teman contoh ya, contoh saya ada Bitcoin, teman-teman. Wallet saya ada Bitcoin ya. Bitcoin ini saya harus jual dulu ke rupiah ya, teman-teman ya. Karena dia nggak ada pilihan saya jual ke USDT. Ya, sampai di sini nangkep? Nangkep kan ya? Kalau nggak nangkep, nangkepin aja ya. Jadi saya harus jual dulu ke rupiah,
dari rupiah saya baru bisa beli yang namanya USDT ini, ya. Jadi saya harus jual dulu Bitcoin saya ke rupiah, dari rupiah saya beli USDT, baru saya bisa transaksi di future-nya karena dia USDT, ya. Nah, ini juga menurut saya masukan sedikit juga ya. Kalau gitu kita kena 2 kali transaksi dong, agak ribet ya. Jadi kalau misalnya memang mau trading future ya memang dari rupiah kita deposit langsung belikan USDT sudah bisa transaksi ya. Tapi kalau misalnya kita pegangnya koin-koin seperti saya pegang Bitcoin, saya mau transaksi ya teman-temannya itu nggak ada pilihannya. Jadi saya harus jual dulu ke rupiah baru beli USDT baru bisa transaksi di futuresnya Pintu. Nah, ini jadi sekilas kita nge-review futures di Pintu. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi saya butuh pendapat, komentar teman-teman. Apa lagi sih yang mau kita bahas? Ya teman-teman, jadi sekian dulu kita ngebahas pintu future-nya ya. Ini merupakan suatu gebrakan baru bagi broker lokal Indonesia yang mampu menyediakan transaksi future. Walaupun tadi waktu review agak sedikit error ya, nggak apa-apa kali ya. Kan namanya juga baru pertama kali ya. Masih butuh update-update-nya terus. Nah teman-teman, kedepannya kita mau ngebahas apa lagi nih? Coba teman-teman tulis lagi di komentar sepanjang mungkin. Karena makin panjang, makin nikmat. Dan bagi teman-teman yang penasaran kedepannya kita bakal ngomongin apa lagi, jangan lupa subscribe saya di sini, oke? Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video yang satu ini.